Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Sebagian sakit atau tidak ada kabar? Nanti sekarang minta tolong direkapitulasi. Oke, hari ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data pada statistika. Kemarin sudah sempat edukasi materi, tapi hari ini kita mengulangi materi ini untuk memperkuat terkait ukuran pemusatan data. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dalam ukuran pemusatan data itu yang pertama, peserta didik dapat menentukan titik tengah dari suatu data kelompok. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan nilai tengah dari suatu data kelompok. Dan yang terakhir itu peserta didik dapat menghitung ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, median. Terus yang kedua, median. Yang terakhir, kalau median ini kita dapat mencari menggunakan 2 cara. Ada yang data kelompok, ada juga yang enggak. Nanti kita bahas terkait rumus yang akan kita gunakan. Sebelumnya kalian tahu dengan kain ini? Tahu. Kain ini bisa dikatakan sedang booming-boomingnya di tahun 2003 sampai 2024, yaitu jumputan. Nah, jumputan ini itu adalah salah satu kain tradisional khas Kalimantan yang dibuat dalam proses penjumputan melalui tahapan proses yang rumit sehingga memakan waktu pembuatan sekitar 1 minggu sampai 1 bulan lamanya. Tapi selain jumputan, dulu di tahun 2023 mungkin sekarang juga masih ada kain yang sama persis seperti kain jumputan. Ada yang tahu nggak? Iya, siapa tadi? Baik. Proses pembuatan kainnya bercorak warna, tapi tidak secantik dan serapi ini unsurnya. Apa kainnya? Apa kainnya? Iya, dia itu dibuat menggunakan beberapa warna. Apa? Iya. Tapi di tahun ini, di tahun kemarin, para pengrajin kain ini memodifikasi kain tersebut sehingga memiliki unsur yang sangat rapi di setiap barisannya. Kalau kain itu kita melihat warnanya itu dia bisa dikatakan tidak teratur ya, tapi dia memiliki corak ya. Nah, coraknya itu kalau warnanya digunakan dalam satu kain itu beragam, artinya dia memiliki daya tarik yang sangat indah. Tapi setelah dikembangkan oleh para pengrajin kain, dibuatlah si jumputan ini. Pada tahun 1900-an kain ini sudah ada, tapi memang belum sebagus ini loh. Ya, di era sekarang, di era Gen Z sekarang, ini dikembangkan lagi. Artinya kain yang ada di tahun lalu, di
11 sampai 16 tahun dia menjadi 10, 17 sampai 22 tahun itu menjadi 8, sampai ke 34 sampai 39 itu dia menjadi 4 garis. Nah, tugas kita di sini itu adalah mencari nilai mean, median, dan modulus. Kalau mean di sini kita menggunakan data kelompok atau data tunggal. Data kelompok. Kenapa bisa dikatakan itu data kelompok? Ada yang bisa bantu jawab? Karena lebih dari satu kelas tingkat apa? Perbedaan data kelompok dan data tunggal itu terlihat jelas. Kalau dia memiliki interval kelas, artinya jarak dari 5 sampai 10. Artinya di situ ada beberapa kemungkinan. Empat frekuensi di sini kita tidak bisa mengetahui usia berapa saja yang menjadi. Bisa 6 itu 2 orang, bisa 5 itu 1 orang, ataupun 8 itu tidak ada sama sekali. Tapi interval usia yang kita gunakan adalah 5 sampai 10 tahun. Ketika tabel distribusi frekuensi, ini namanya tabel distribusi frekuensi, ya, bukan tabel data, bukan, tapi bahasanya tabel distribusi frekuensi. Nah, ketika tabel itu memiliki interval, artinya ini adalah data kelompok. Kalau data tunggal dia hanya memiliki angka saja, misal 4, 7, 5. Dia tidak memiliki rentan, tapi dia memiliki dijabar berapa banyak frekuensi yang ada di sana. Ya, itu yang membedakan data kelompok dan data tunggal. Nah, untuk mencari nilai rata-rata dari data kelompok, rumus yang kita gunakan adalah sigma fi dikali xi dibagi sigma fi. Ini datanya. Dari mean di atas kita membutuhkan fi dan xi. Ini kita punya frekuensinya sudah ada fi. Sekarang kita mencari nilai xi. Ini apa namanya? Nilai tengah. Bagaimana cara mencari nilai tengah? Tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. 5, 15, 10 dibagi 2 7,5. Boleh dibantu dengan kalkulator ya, karena
median kita membutuhkan tepi bawah, tapi sebelum menentukan tepi bawah kita harus tahu dulu letak mediannya di mana. Letak median. Bagaimana cara mencari letak median? Setengah setengah ini rumus ya. Ini berapa? 40. Berarti 40 dibagi 2 20. Artinya letak mediannya ada di kelas 20. Untuk mengetahui letak kelas kita harus tahu dulu frekuensi kumulatif. Bagaimana caranya? 4-nya taruh di sini. 4 ditambah 10 14. 14 ditambah 8 22. 22 ditambah 12 34. 34 ditambah 2 36. 4. Kita cari 20 ini letaknya di mana? Di 22. Ada yang bingung? Karena 22 ini bagiannya dari si 20. Kalau kita mau ambil kelas mediannya 34, dia sudah melebihi angka dari letak mediannya, ya. Tidak harus pas 20, tapi yang mendekati dan tidak boleh melebihi, ya. Lihatnya dari si frekuensi kumulatif. Sudah dapat ya letak mediannya adalah di 20, artinya kelasnya ini berada di 17 tahun sampai 22 tahun. Untuk mencari nilai TB tepi bawah, berapa tepi bawahnya? 7. Ini TB, ini TA, tepi bawah di atas. Untuk mencari nilai tepi bawah, angka dari kelas bawah dikurang dengan 0,5. 17 kita kurangkan dengan 0,5. 16,5. Terus apa lagi yang dibutuhkan di sini? Panjang. Berapa panjangnya? 5 sampai 10. 5-nya masuk hitungan ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya panjang kelasnya 5, 6,
Ini dibagi dulu. Kan dibagi dua. Kan 140. Coba orang lain. Karena mulai
Oh iya, 47 ini 52, 57, 62, 67, 72 ya. Seharusnya 2 ya. Oke, terima kasih. Ada yang lain lagi? Sama? Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk adik sudah. Boleh salah dibagi. Oke, Bapak. Terus kalau bonusnya? Oke. Lomba RKPD boleh dihidupkan. Refleksi pembelajaran juga boleh dihidupkan. Apa sebelumnya ibu mau bertanya apa yang bisa kalian ambil pada pembelajaran hari ini? Boleh tolong dijelaskan? Bima, apa yang bisa diambil atau dipetik pada pembelajaran hari ini? Kita belajar apa saja? Untuk menentukan median modus misalkan apa? Di bawah kelas setengah dari jumlah data dikurang frekuensi kumulasi frekuensi kelas lihat lalu panjang kelas. Oke, kalau modusnya Seperti bawah kelas modus ditambah frekuensi modus dikurang frekuensi sebelum frekuensi modus dikurang frekuensi sebelum ditambah frekuensi modus dikurang frekuensi